Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin bapak-bapak, jamaah salat subuh Langgar Amal, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat, ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh atau rangkaian ibadah pada pagi hari ini yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita karena pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bisa salat subuh berjamaah. Insyaallah salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat serta catatan amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan juga salat subuh berjamaah. Salah satu fadilah kita menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat itu selesai mencatat mencatat catatan amal kita. Ya, ini bassnya terlalu besar. Iya, udah kedengaran ya. Ya, ketika malaikat itu mencatat amal kita, malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian pada dua waktu dalam sehari, yaitu waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Maka itulah para ulama sangat menekankan kepada kita ketika waktu sholat subuh dan waktu sholat asar diusahakan untuk menjaga waktu sholatnya, karena pada saat itu malaikat sedang bergantian menjaga kita. Maka diceritakan dalam teks hadis itu, yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Yata'aqabuna, bahwasanya malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian mendatangi kita. Lalu kemudian malaikat itu berkumpul, wa yajtami'una fi salatil fajri wa fi salatil asr. Nah, malaikat yang bergantian tadi berkumpul dia pada waktu salat subuh dan pada waktu salat asar. Summa ya'rujul ladzi batu fikum. Lalu kemudian malaikat yang menjaga kita seperti pada subuh ini misalnya, malaikat malam bergantian dengan malaikat siang, maka malaikat malam tadi bergantian dengan malaikat siang menghadap Allah, mencatat melaporkan catatan amal kita selama semalam ini. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihi, maka Allah bertanya kepada malaikat yang menjaga kita yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Maka dijelaskan di dalam hadis itu, wa huwa a'lamu bihim. Allah itu lebih tahu daripada malaikat. Tetapi karena SOP yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah memerintahkan malaikat. Ya. Lalu kemudian Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau sedang meninggalkan mereka? Fayaqulun, dan malaikat-malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan hambamu ya Allah, mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka, mendatangi hambamu ya Allah, mereka dalam keadaan salat. Maka kalau kita dalam keadaan salat 2 waktu itu, khususnya salat berjamaah, insya Allah catatan amal kita ketika dihadapkan kepada Allah, kita sedang melakukan amal saleh. Dalam beberapa penjelasan dari para ulama, catatan amalan kita itu selama 3 kali diangkat kepada Allah. Ada catatan amal harian, ada catatan amal mingguan, ada catatan amal tahunan. Catatan amal tahunan itu pada bulan Sya'ban. Mengenai harinya itu tidak dijelaskan dalam hadis, tapi ada para ulama menjelaskan, ada katanya pada malam nisfu Sya'ban itu diangkat selama 1 tahun penuh catatan amal kita. Itu semua teksnya sahih hadisnya. Nah, yang kedua itu ketika ketika hari Kamis dan hari Senin, ketika hari Senin dan hari Kamis, catatan amal manusia itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau catatan harian itu pada waktu salat subuh dan waktu salat asar. Ketika catatan mingguan atau catatan pekanan itu waktu hari Kamis dan hari Senin. Tu'radul a'malu yaumal itsnain wa yaumal khamis. Itu hadis Nabi teksnya. Diangkatnya catatan amal itu pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu ayyu'rada amali wa ana shaim, kata Rasulullah. Dan aku suka sekali, kata Rasulullah, ketika catatan amalku diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Inilah salah satu dalil hadis sunnahnya puasa Senin dan Kamis itu. Nah, salah satu dalilnya ini. Karena Rasulullah itu mengetahui bahwasanya catatan amalan pekanan manusia, seorang hamba itu diangkat kepada Allah pada 2 waktu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Maka disunahkan bagi kita untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah mengatakan beliau sangat menyukai ketika amalan diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dan Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Artinya dalam keadaan beramal soleh. Kemudian yang terakhir, catatan amal yang terakhir itu ketika bulan Sya'ban ini. Sering itu biasanya disampaikan terus pada bulan Sya'ban hadisnya itu. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, kata Usamah bin Zaid itu, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan sebelumnya sebagaimana engkau memperhatikan ibadah puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Nah, dijawab oleh Rasulullah, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Pada bulan itu, kata Rasulullah, itu bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kebanyakan manusia lalai darinya. Manusia banyak sekali lalai daripada bulan Sya'ban itu. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sedangkan pada bulan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya catatan amal manusia selama 1 tahun. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka sekali ketika catatan amalku diangkat kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Ini artinya 3 tahapan ketika catatan amal kita diangkat kepada Allah. Khususnya kita pada waktu subuh ini, amalan harian kita, mari kita senantiasa istiqomahkan. Minimal 2 waktu ini jaga sholatnya. Walaupun mungkin kita memiliki kesibukan, mungkin tidak sempat untuk berjamaah baik di musholla maupun di masjid, tetapi minimal ikhtiar kita jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu. Khususnya 2 sholat ini jangan pernah kita lalaikan.
Misalkan lalai dalam artian kita menunda-nunda waktunya sampai ke maghrib misalnya. Walaupun itu tetap dicatat oleh malaikat, tetapi ketika dilaporkan itu kita na'udzubillah min dzalik, keadaan kita dalam keadaan tidak beramal saleh. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimah saja, penjelasan bahwasanya betapa pentingnya kita menjaga salat. Minimal 2 waktu salat ini harus kita jaga. Walaupun semua salat 5 waktu itu penting untuk kita jaga. Penting untuk kita senantiasa istiqomahkan, khususnya berjamaah. Karena berjamaah fadilah dan keutamaan kita semua paham bahwasanya lebih besar daripada salat kita sendirian di rumah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara singkat saja ada beberapa nasihat dari para ulama, khususnya ketika kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah kurang lebih ya 5 hari lagi atau berapa ya? 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jumat tanggal 22, 23, ini 24 Sya'ban. Pada hari ini tanggal 24 Sya'ban, kurang lebih lah 6 hari lagi ya. Kalau hitungannya pas 30, berarti 6 hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa yang selama ini kita panjatkan, sama kita memanjatkan doa itu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan hadis tentang doa itu adalah dhaif, katanya lemah. Tetapi hadis itu walaupun lemah tetap bisa kita amalkan kalau tidak berkaitan dengan akidah, kalau tidak berkaitan dengan halal dan haram. Maka untuk fadhailul a'mal boleh kita amalkan. Jangankan berdoa dengan teks bahasa Arab, berdoa dengan bahasa Indonesia saja boleh. Apalagi ini teksnya bahasa Arab yang kemungkinan ada itu dari Rasulullah, walaupun beberapa penjelasan ulama itu adalah dhaif. Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan demikian. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sangat suka dengan hadis yang dhaif daripada dengan pikiran yang benar. Mengapa demikian beliau menyebutkan? Karena hadis yang dhaif bisa jadi kemungkinan dari Rasulullah, tetapi kalau pemikiran yang benar belum tentu dari Rasulullah. Itu hasil manusia sendiri. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka boleh kita amalkan doa itu. Dari mulai bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah kita semua sampai kepada bulan suci Ramadan, dan kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah tersebut. Mengapa harus terus kita baca doa ini? Karena penting doa ini harus kita baca. Di mana letak pentingnya? Karena kita semua tidak mengetahui kapan ajal kita tiba. Wallahu alam, apakah kita 6 hari ini akan disampaikan oleh Allah dengan bulan Ramadan? Kita tidak pernah tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Apabila datang ajal tersebut maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya sesaat. Maka terus saja kita berdoa, mudah-mudahan doa tersebut diijabah oleh Allah dan kita disampaikan usia pada bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa nasihat dari para ulama di penghujung bulan Sya'ban ini khususnya untuk kita menyongsong ibadah bulan suci Ramadan nanti. Yang pertama, secara singkat nasihat dari para ulama itu berdasarkan pemahaman dari teks hadis Rasulullah maupun dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama, nasihat dari para ulama adalah perkuat iman kita kepada Allah untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Perkuat iman kita, karena iman ini kadang bisa bertambah dan kadang juga bisa berkurang. Seperti yang pernah kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, Rasulullah menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bisa bertambah kata Rasulullah, kadang juga bisa berkurang. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita memperkuat atau menambah keimanan kita kepada Allah? Imam Nawawi itu menjelaskan yazidu bi ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah.
iman itu bisa ditambah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, baik itu dengan menunaikan salat 5 waktu maupun membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah dan lain sebagainya, membantu sesama, itu bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu bisa berkurang bahkan hilang sama sekali, na'udzubillah min dzalik, di dalam diri kita ketika kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, ini salah satu maksiat-maksiat yang akan membuat iman kita itu luntur. Karena tidak ada jaminan bagi kita, maka harus kita pertahankan keimanan kepada Allah dengan senantiasa mempererat diri kita kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umumnya. Secara rincinya banyak sekali perintah Allah dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Seperti kita datang ke majelis ta'lim, itu salah satu metode atau cara kita memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua, mengapa penting bagi kita untuk memperkuat keimanan di penghujung bulan Sya'ban ini dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali muncul. Letak pentingnya itu karena bulan suci Ramadan, perintahnya di dalam Al-Quran didasari dengan iman. Ya. Karena bulan suci Ramadan itu tidak akan pernah sukses seseorang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah. Kalau tidak didasari dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua paham hadis ayatnya, ya. Kita semua selalu membaca ayat itu ketika bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu diawali dengan iman. Khitab perintah puasa itu bukan kepada manusia umum, tetapi kepada yang beriman. Maka penting untuk kita memperkuat imanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya umat-umat terdahulu itu diwajibkan juga berpuasa, bukan hanya kita. Ayat ini menjelaskan demikian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak berlebihan kalau seandainya dikatakan orang yang tidak mendasari puasanya dengan iman kepada Allah tidak akan pernah sukses di dalam puasanya. Tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk memperkuat keimanan di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Maka pertahankan salat subuh berjamaah, kita pertahankan. Salat 5 waktu kita pertahankan. Kalau ada majelis-majelis ilmu, coba kita atur waktu kita untuk bisa menghadirinya. Itu salah satu ikhtiar kita supaya iman kita itu selalu ada dalam jiwa kita. Karena kalau kita lihat fenomena di akhir-akhir zaman ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang dia lepas keimanan dalam jiwanya, seperti yang viral pada saat ini. Siapa itu? Pendeta Saifuddin Ibrahim itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Beliau itu kalau di riwayatnya guru pesantren, beliau itu ustaz. Ya. Tapi itulah, karena iman itu tidak ada jaminan di dalam diri kita apakah dia tetap ada atau tidak, maka ikhtiar kita istiqomahkan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlalaikan oleh kehidupan dunia sehingga iman kita lepas di dalam jiwa kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Selalu kita baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa supaya insyaallah iman kita itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat dari para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW atau berdasarkan pelajaran dari hadis Rasulullah SAW,
bahwasanya biasakan diri kita untuk menghidupkan amal-amal sunnah di penghujung bulan Sya'ban. Ya. Biasakan diri kita untuk menghidupkan amal-amal sunnah, karena berdasarkan teks hadis bahwasanya Rasulullah itu sangat memperhatikan ibadah sunnah di bulan Sya'ban, khususnya berpuasa sunnah. Khususnya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Artinya, kalau kita pahami dari hadis ini, Rasulullah itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di bulan Sya'ban ini hendaklah diri kita persiapkan dengan amal-amal sunnah, menghidupkan amal-amal sunnah. Jika nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka ibadah yang kita tunaikan itu tidak menjadi semangat yang bersifat sementara. Tidak menjadi semangat yang bersifat sementara. Artinya bisa kita istiqomahkan ketika Ramadan tiba, insya Allah kita sudah istiqamah karena sudah kita biasakan ketika bulan Sya'ban ini. Khususnya misalnya dengan kita membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Maka ketika Ramadan tiba, kita istiqamah, sudah biasa istiqamah untuk membaca kitab suci Al-Quran dengan baik, untuk mengistiqomahi bertadarus Al-Quran. Karena penting, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat baik, bulan yang sangat penuh barokah bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah atau perantara kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya kaitan eratnya, bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling istimewa, kitab yang paling mulia, diturunkan pada bulan suci Ramadan. Turunnya kitab suci Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Awal mulanya ya. Proses penurunan kitab suci Al-Quran itu ada 2 tahap. Itu pendapat yang paling jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kitab suci Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu diturunkan di bulan suci Ramadan pada langit dunia. Di Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Belum sampai kepada Rasulullah, tetapi di langit dunia diturunkan. Semuanya dari awal suratul Fatihah sampai dengan suratul Nas. Ya, diturunkan semuanya. Lalu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, disitulah diturunkan dari langit dunia kepada makhluk, kepada Rasulullah SAW. Itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Itu awal mula diturunkan kitab suci Al-Quran. Tetapi kalau diturunkan semuanya dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas itu itulah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, dan tanggalnya tidak ada yang tahu. Kita semua tidak ada yang mengetahui. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak tahu, maka diturunkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu. Itu menjelaskan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada malam hari itu diturunkan kitab suci Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Maka dari beberapa pemahaman ayat Al-Quran ini, artinya bulan suci Ramadan itu memiliki kaitan erat dengan Al-Quran. Maka jika seseorang ingin meraih kesuksesan ibadah di bulan suci Ramadan, hendaklah dia memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan dia memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran tersebut, dia akan meraih 2 keistimewaan. Keistimewaan pertama, dia berada di bulan yang istimewa, Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Keistimewaan kedua, dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika 2 keistimewaan ini ada pada diri seseorang, maka insya Allah dia akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu mungkin 5 menit lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin ada pertanyaan ya. Secara singkat saja. Yang ketiga itu senantiasa
diri kita ini di penghujung bulan suci di penghujung bulan suci Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam beberapa riwayat hadis, kita bukakan pintu hati kita selebar-lebarnya untuk saling memaafkan. Ini yang ketiga, penting bagi kita ya, untuk membukakan pintu hati selebar-lebar untuk saling memaafkan. Jangan kita halangi ampunan Allah di bulan Sya'ban ini dengan kita melakukan permusuhan antar sesama. Itu kita bisa pahami dalam teks hadis Rasulullah itu menyebutkan demikian hadisnya. Yattali'allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah itu memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahid. Maka Allah memberikan ampunan kepada semua makhluk ciptaannya kecuali dua keadaan manusia. Yang pertama itu musyrik, yang kedua musyahid. Musyahid itu orang-orang yang bermusuhan atau memutuskan tali silaturahim. Memang teks hadis ini untuk malam nisfu Sya'ban, tetapi pembelajaran bagi kita bahwasanya Allah itu ingin mensucikan kita dari semua dosa, ingin mengampuni dari semua dosa untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka jangan halangi ampunan Allah itu dengan dua hal ini, yaitu musyrik dan musyahid. Musyrik insyaallah kita semua terhindar dari musyrik. Tetapi musyahid ini, nah ini yang mungkin sering kita abaikan. Kalau mungkin ada kekeliruan di antara kita, ataupun mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita terhadap saudara-saudara kita, maka di penghujung bulan Sya'ban ini belum terlambat bagi kita untuk saling memaafkan, agar ampunan Allah itu bisa kita dapatkan. Sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah dosa kita sudah terhapuskan, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan halangi ampunan Allah itu terhadap dua hal ini, musyrik dan musyahid. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat ini, mari senantiasa kita di bulan Sya'ban ini untuk selalu berjamaah ke masjid, ke tempat ibadah, ke musala, agar supaya nanti di bulan suci Ramadan kita terbiasa untuk menjaga jamaah kita, untuk menjaga diri kita senantiasa berjamaah di musala atau di tempat ibadah. Mungkin demikian secara singkatnya. Sebetulnya panjang itu penjabaran itu. Kalau kami baca itu di dalam beberapa nasihat ulama itu kurang lebih ada 30 sekian halaman penjelasan tentang persiapan menuju bulan suci Ramadan. Tetapi singkatnya demikian. Kurang lebih 4 hal itu harus kita jaga di penghujung bulan Sya'ban ini untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa kami jawab, insyaallah kami jawab. Kalaupun belum bisa, insyaallah kami jadikan PR dulu. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Sudah menyampaikan. Ya. Akan bawakan jamaah yang bertanya materi ini mungkin ataupun hal yang lain, insyaallah kita siap beri solusinya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanya ini ya. Tadi dikatakan bahwa sholat itu adalah merupakan bagian yang sangat direkomendasi lah dalam Islam. Kita tahu bahwa antara Islam artinya ibadah itu bagian dari rukun Islam. Dalam kaitannya dengan apa yang saya baca itu bahwa ibadah itu ada dua, yaitu ibadah lahir dan ibadah batin, Pak ya. Mungkin ibadah lahir itu bagian dari Islam, itu ibadah lahir, Pak ya. Kemudian ibadah batin itu adalah iman. Kita tahu bahwa dua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak ya. Apalagi di
support dengan ihsan Pak ya, mungkin itu. Ihsan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Artinya kita mau nggak mau kita memaksimalkan bahwa kita paling nggak setiap proses kehidupan ini ada suatu peningkatan secara Islam maupun secara iman dalam kaitannya dengan istiqomah Pak. Nah, mungkin ini yang saya tanyakan karena kita tahu bahwa setiap manusia kadar imannya itu selalu berubah-ubah Pak. Ya, berubah-ubah. Mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan menjaga keistiqomahan kita, ya. Terkadang kan kita itu ada waktunya malas atau turunlah dalam artian kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menjaganya? Itu senantiasa dengan apa itu? Mudawamah itu apa? Latihan. Mendawamkan, latihan diri. Seperti puasa itu melatih diri kita untuk mengistiqomahkan, menjaga diri kita dari keistiqomahan. Maka Rasulullah SAW itu menjelaskan ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adwamuha. Ahabbul a'malu adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang diadwam. Adwam itu dibiasakan kalau bahasa kita. Didawamkan itu dibiasakanlah, dipaksakanlah. Kalau seandainya kita malas, kita paksakan. Maka dengan itu walaupun sedikit, kata Rasulullah SAW, Allah cinta dengan itu. Maka bisa dikatakan tidak bagus kalau seandainya beramal yang terlalu banyak, semangatnya luar biasa. Misalkan sehari sampai khotam 30 juz kita bertadarus Al-Quran, tapi kali itu saja seumur hidup misalnya. Nah, itu tidak dicintai oleh Allah, tidak tergolong. Tetapi sehari 2 ayat, 3 ayat, tapi rutin terus, nah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita istiqomah walaupun sedikit itu artinya Allah pada saat itu memberikan, insya Allah Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus meningkatkan diri dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ada ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir itu seperti misalkan salat itu terdiri dari 2 Pak. Ada ibadah lahirnya, zahirnya, itu gerakan salat kita. Tapi ketika ibadah batinnya itu adalah konsentrasi dalam ini pikir. Tumakninah itu ibadah batinnya, kehusuan kita. Itulah ibadah batin. Kira-kira begitu, Pak. Maka kita istiqomahkan, dawamkan. Latih, artinya dilatih. Walaupun pada saat itu kita terpaksa, tetapi dengan adanya latihan, seseorang itu Pak bisa karena biasa. Seseorang itu bisa karena dia dibiasakan. Memang penjelasan beberapa ulama itu kalau untuk ketaatan kepada Allah harus dipaksa, itu awalnya. Itu awalnya harus kita paksa. Maka Allah tidak menilai hanya pada saat itu, keterpaksaan kita pada saat itu, tetapi proses kita itu. Dengan adanya proses kita, insya Allah Allah bisa menilai, ya. Berarti orang ini sungguh-sungguh, maka itu yang dinilai oleh Allah. Maka Allah akan memberikan hidayahnya untuk ibadah batin kita, untuk ibadah mengutamakan keikhlasannya, kira-kira begitu. Mungkin Pak. Kalaupun mungkin belum mengena jawabannya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Berkaitan dengan ini Pak, ya, kita akan melakukan sesuatu pasti imbasnya itu sebenarnya begitu Pak. Apa yang kita melakukan baik, insya Allah pasti kita akan berpikir bahwa segala sesuatunya akan berimbas ke kita sendiri. Iya. Secara ini ya Pak. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, mungkin apakah itu merupakan sesuatu ini Pak? Saya juga gimana maksudnya Pak? Artinya bahwa
kita kan nggak berprediksi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berimbas terhadap diri, baik itu terhadap diri maupun keluarga. Betul Pak itu Pak. Oh itu imbas seluruh perbuatan kita itu kan ya memang ada dampaknya, memang ada di dalam Al-Quran ini banyak kan disebutkan itu kan. Salah satu yang paling mudah itu kita cerna itu tentang sholat misalkan yang kita lakukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya' wal munkar itu salah satu dampak dari sholat kita ya, apa inna sholata tanha artinya anil fahsya' wal munkar. Dengan kita menjaga waktu sholat kita, maka Allah hindarkan dari fahsya' dan munkar. Itu imbas sholat kita, itu hasil dari sholat kita. Nah, sebaliknya juga ketika misalkan seseorang melakukan maksiat, banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran itu kan. Ketika misalkan orang melakukan na'udzubillah min zalik, misalkan mencuri, imbasnya itu ke neraka misalkan. Itu salah satu penjelasan Al-Quran secara umum bahwasanya apa yang kita perbuat itu akan berdampak baik kepada diri kita maupun kepada orang yang di sekitar kita. Dampak misalkan bisa berdampak kepada orang yang di sekitar kita. Contoh misalkan, ketika kita tidak menuntut ilmu, khususnya di dalam ilmu pengetahuan, lalu kemudian kita awam di bidang ilmu pengetahuan, sedangkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga itu untuk memimpin keluarga. Dengan kata lain, pendidikan agama istri kita atau anak kita semestinya jadi jaminan kita. Kalau kita tidak bermodalkan ilmu agama atau pengetahuan di dalam ketaatan kepada Allah, maka dampaknya istri kita pun tidak akan bisa kita berikan pelajaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua-duanya ini mendapatkan dosa. Kita mendapatkan dosa, istri kita mendapatkan dosa karena mereka tidak mengetahui, karena kita tidak memberikan pelajaran kepada mereka. Itu salah satu penjelasan yang paling umum sekali, bahwasanya segala sesuatu itu berdampak kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Itu mungkin Pak ya, secara gamblangnya itu contohnya. Secara gamblangnya. Untuk sholat tadi misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika kita melakukan sholat dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dampak bagi kita yang kita dapatkan terhindar dari fahsya' wal munkar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan hidayah kepada kita supaya terhindar dari dua hal tersebut. Mungkin itu Pak ya, secara umumnya bisa kami jawab. Terima kasih. Yang lainnya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi seorang hamba yang tidak rajin beribadah, tapi dia rajin berpuasa. Itu ya. Iya, sholat tapi puasa. Ya, sholat tapi puasa. Oh ya, kami lupa tadi Pak ya. Ya lupa. Materi yang keempat tadi sebetulnya yang ingin disampaikan itu masalah tentang puasa itulah sebenarnya. Tapi kami nyingok waktu tadi lagi tidak konsentrasi deh, karena panjang karena soal masalah materi itu. Tapi kebetulan Bapak nanya ya. Artinya di penghujung bulan Sya'ban ini kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi bulan suci Ramadan nanti. Salah satunya seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Orang berpuasa tapi tidak sholat, itu bagaimana puasanya? Secara zahir hukum fikih puasanya sah kalau tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, maka minum misalkan, ataupun yang lain-lain, misalkan apa itu, berhubungan suami istri di siang hari misalkan, kalau disengaja, itu salah satu hal-hal yang membatalkan puasa. Atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang ada di dalam tubuh kita, hidung misalkan, kalau dia sampai masuk ke apa itu, rasakanlah gitu ada pusing di otak itu ya, seperti misal kalau istinsyak itu tidak disunahkan ketika kita berpuasa, maka bisa menyebabkan batal. Kemudian juga kumur-kumur sampai tertelan misalkan, itu batal puasa kita. Itu korupsi ya, kumur-kumur sambil korupsi dikit dia minum ya. Nah itu kita kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau seandainya melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Secara zahirnya puasanya sah,
Asalkan syarat wajib, syarat sah, kemudian rukun puasanya, yang membatalkan puasa dia hindari, puasa secara zahir sah, tetapi kualitas puasa. Maka ada di dalam hadis itu ya, disebutkan malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Bahwasanya malam yada', barang siapa yang tidak menahan dirinya, malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak menahan dirinya dari perkataan zur, perkataan dusta, berbohong, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Bahwasanya Allah itu sama sekali tidak akan mempertimbangkan puasanya. Nah, lalu kaitannya dengan Bapak tadi, bagaimana kalau kita berucap berbohong saja itu Allah tidak memperhatikan puasa kita, lalu bagaimana dengan sholat kita? Zur itu perbuatan dosa. Zur itu perkataan dusta, bohong, ataupun menyakiti orang, itu kategori perkataan zur, ya. Ucapan-ucapan yang tidak diperkenankan oleh syariat lah, misalnya berbohong, atau mengeluarkan menggunjing, atau membentak seseorang sehingga menyakitkan orang, itu salah satu kategori qaulaz zur, itu perkataan-perkataan yang zur. Maka berkata yang berbohong saja Allah tidak memperhatikan ibadah puasanya, apalagi dengan orang yang meninggalkan sholat. Sedangkan sholat itu adalah as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Yang pertama, seperti yang kami jelaskan terdahulu ya, yang pertama sekali dihisab di dalam kubur kita nanti atau di yaumil kiamah nanti bukan puasa kita terlebih dahulu, sholat kita. Artinya jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan membuat kita lemah untuk melaksanakan sholat wajib. Secara zahir sah puasanya, tetapi kualitas puasanya. Contoh singkat saja misalkan, supaya kita lebih paham. Ibaratkanlah saja puasa itu cangkir ini. Cangkir ini bentuk puasanya. Cangkir ini akan lebih bernilai isinya kalau bukan diisi dengan air putih. Kalau air putih misalkan cuma 1.000 2.000 harganya. Tapi kalau seandainya diisi dengan madu, harganya bisa 75.000 atau sekian lah misalkan harganya. Artinya lebih berkualitas. Kalau seandainya diibaratkan puasa itu adalah cangkirnya, maka isinya itu adalah amalan-amalan kita itu. Puasanya tetap ada. Puasanya ini tetap dinamakan gelas namanya, walaupun tidak diisi dengan air putih. Kira-kira begitu. Puasanya tetap dinamakan puasa dia kalau walaupun tidak diisi dengan amal soleh di dalamnya. Kira-kira begitu ilustrasinya. Maka jika puasa kita itu ingin kualitasnya bisa sampai kepada kalimat la'allakum tattaqun, itu harus senantiasa diisi dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Artinya secara singkat, puasanya tetap sah secara zahir, tetapi kualitas puasanya itu yang dipersoalkan ini. Kualitas puasanya bisa jadi secara zahir dia melaksanakan puasa, tetapi di sisi Allah pahala puasanya na'udzubillah min dzalik tidak ada, ya. Maka di dalam hadis-hadis itu banyak sekali dijelaskan itu ya. Kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak sekali orang itu yang melakukan puasa kata Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu teks hadis yang menjelaskan bahwasanya kita itu harus menjaga kualitas puasanya. Jangan sampai hanya sekadar puasa dan mendapat lapar dan dahaga. Mendapat lapar dan dahaga itu walaupun di dalam kategori puasa, tetapi nilainya tidak ada. Maka itu insyaallah di bulan suci Ramadan nanti kita insyaallah kami jelaskan lebih detail lagi tentang hal itu, Pak. Ada tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Asyam di situ disebut ismul ma'rifah. Itu dalam teks Arab. Kalau ma'rifah itu artinya khusus, bukan hanya sekadar nahan lapar dan dahaga saja. Nah, itu tafsiran para ulama panjang itu. Insyaallah kami jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Tapi menjawab pertanyaan kakak tadi, tetap puasanya sah secara zahir, tetapi batin puasa, kualitas puasanya itu tidak bernilai. Mungkin itu ya.
Terima kasih Ustaz menyampaikan tausiahnya. Begitu menyampaikan yang sangat positif dan mengena bagi kita, yaitu menjelang Ramadan kita rutinitas dengan sedikit sedikit ataupun melatih diri ataupun orang olahraga adalah pemanasan. Jadi, ya pemanasan. kita tidak Pemanasan terkejut sebelum Ramadan. kita menghadapi 1 bulan, maka harus dilatih dari puasa Rajab, puasa Syaban. Nah, terakhir di puncaknya Ramadan, jadi kita sudah siap mental, siap fisik, siap rohani untuk menghadapinya ini. Dan untuk beribadah dikit-dikit tadi, untuk meningkatkan baca Al-Quran, mungkin 1 ayat 2 ayat tadi Pak Ustaz menyampaikan itu lebih bagus daripada wong Palembang itu berdegup. Berdegup, iya. Tapi sekali itulah, Pak. Sekali itulah, atau wong bersedekah berdegup 1 juta tapi setahun dan rutinitasnya tidak ada. Dan maka dari itu Ustaz mohon kami juga di sini melatih diri, dan saya mengajak bapak-bapak untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, entah itu 1 huruf, 2 huruf, sambil belajar. Sekali lagi saya sampaikan untuk belajar membaca Al-Quran, karena sholat itu bahasanya bahasa Arab, yang tidak bisa diganti dengan bahasa-bahasa lain. Maka dari itu kami mengajak anak-anak cucu-cucuku ini untuk belajar membaca Al-Quran. Hari ini saya bisa membaca, oh ini alif, alif terus, apa besok ba, besok ta, dan seterusnya. Hari ini kita bisa baca Allah, besok Muhammad, besok Nabi Allah, besok hamba, dan seterusnya, satu kata. Lambat laun Allah akan bikin daya bisa membaca dengan baik. Terima kasih Ustaz, semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang disampaikan tadi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Mari kita duduk bersama-sama dengan merapatkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu lupa tadi. Kita akhiri majelis kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mohon ampun. Wabil khusus subuh ini mohon maaf Pak, kami tidak semangat kayaknya menyampaikan ceramah karena mohon maaf kami ngantuk tadi. Semalam itu di rumah ada sedikit acara, jadi kami begadang lah istilah kata. Jadi subuh ini kurang fit kayaknya menyampaikan, tidak seperti biasanya Pak. Ya kami mohon maaf. Oh ya, jadi kita foto dulu.